Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mustaqim di sini akan menjelaskan terjemah dari kitab Rahmatan lil Alamin Muhammad Rasulullah karya Said bin Ali, yaitu seputar keturunan Rasulullah SAW. Di sini saya akan membahas bab yang ke-12 yang berkaitan dengan kesabaran dalam berdakwah. Rasulullah SAW dalam berdakwah tentunya mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Bagaimana kesabaran beliau? Kesabaran beliau dalam berdakwah ini agar supaya umat beliau dapat dengan mudah untuk percaya dengan beliau serta memeluk agama Islam. Kemudian kesabaran Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi umatnya dalam menjalankan misi dakwah, dan pentingnya sifat sabar dalam berdakwah ini akan menghindari dari tindakan-tindakan yang salah, karena sebelum bertindak maka harus difikirkan terlebih dahulu matang-matang sehingga apa yang akan dia lakukan itu tidak salah. Ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah dalam kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa pengalamannya saat membunuh seorang musuh yang mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah menegurnya sampai bertanya berulang kali karena tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga ini menimbulkan kesalahan dalam diri Usamah bin Zaid dan Rasulullah menegurnya. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa Usamah bin Zaid dalam membunuh seorang tidak berhati-hati terlebih dahulu, tergesa-gesa, padahal dia yang dibunuh sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Juga sikap Nabi sebelum berperang. Rasulullah SAW beserta para pengikutnya sebelum berperang memastikan bahwa yang akan dia perangi kaum kafir itu benar-benar tidak melaksanakan sholat. Baru kemudian Rasulullah mengambil tindakan untuk menyerukan berperang. Seperti itu. Selanjutnya adalah ketelitian Rasulullah. Yang pertama dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya ketelitian dalam beribadah, termasuk saat mendatangi sholat. Beliau juga menekankan supaya tidak tergesa-gesa dan datang dengan tenang, karena al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaiton. Ketelitian ini mencerminkan sikap menghormati waktu dan tempat ibadah. Selanjutnya, dalam memimpin, Rasulullah juga selalu memberikan pilihan kepada musuh, menjadi 3 pilihan. 1. Masuk Islam dan berhijrah. Yang kedua, masuk Islam tanpa berhijrah. Dan yang ketiga, membayar jizyah. Sebelum memerangi, Rasulullah menawarkan atau memberikan pilihan kepada kaum kafir supaya memilih salah satu. Tetapi jika tidak ada pilihan, maka menyerukan untuk berperang. Bab ke-13 yaitu kelembutan dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tentunya Rasulullah dalam memimpin umat Islam pasti sangat membutuhkan dalam kelembutan dan kasih sayang guna untuk supaya dakwah beliau diterima oleh umat Islam. Bagaimana anjuran untuk bersikap lemah lembut kepada siapapun. Rasulullah ini sangat menekankan dalam hal berinteraksi dengan orang lain, karena kelembutan ini dianggap sebagai kunci untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam dakwah pun juga beliau mengajarkan lemah lembut. Contoh kelembutan dalam menghadapi kesalahan
ada seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab dengan memberikan nasihat, tidak langsung menghardinya atau mencelanya. Beliau menanyakan pandangan tersebut terhadap zina untuk keluarganya, sehingga pemuda itu menyadari kesalahannya. Dengan perlakuan lembut Rasulullah tersebut, pemuda kemudian langsung beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Lagi kelembutan dalam menghadapi penghinaan. Ya, orang Yahudi menghina Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalas dengan kasar, malah membalas dengan kebaikan. Dan banyak lagi kisah Rasulullah yang mana beliau ketika dikasari oleh kaum Yahudi, kaum kafir, dan lain sebagainya, beliau tidak membalas, justru malah mendoakannya. Selanjutnya, kelembutan dalam menghadapi ketidaktahuan. Ketika seorang Arab Badui kencing di masjid, Rasulullah tidak marah, tapi menjelaskan dengan lembut bahwa masjid bukan tempat untuk membuang hajat, tetapi untuk beribadah. Padahal ini sahabat sudah akan menghukum orang tersebut, tapi Rasulullah melarang sahabat untuk menghukumnya. Kesimpulan dari dua bab ini bahwa dua karakter Nabi Muhammad SAW ini sangat penting dalam rangka berdakwah, mengajak umatnya menyeru kepada kebaikan, yaitu kesabaran dan kelembutan. Kesabaran, ketelitian Rasulullah adalah menjadi sikap yang utama dalam menghadapi berbagai situasi, baik dalam peperangan, ibadah, maupun pengambilan keputusan-keputusan penting. Dan yang selanjutnya bab 13, bahwa kelembutan dan kasih sayang ini menjadi metode yang efektif dalam berdakwah, mendidik dan membimbing umat, termasuk dalam merespon kesalahan orang lain dengan cara yang tidak menyakiti, sehingga orang akan mudah dalam menyadari apa yang menjadi kesalahannya dan kembali kepada jalan kebenaran. Kedua bab ini menegaskan bahwa sifat sabar dan lembut sebagai kunci keberhasilan dakwah dan pendidikan dalam Islam. Cukup sekian, banyak kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.